Kalimat itu bikin aku makin gak enak. Aku dan Bekti mulai mendirikan 2 tenda, sementara Umil dan Dira siapin tempat api di depan tenda. Jarak antar tenda gak terlalu jauh, tapi masih lega. Aku masih mikirin ucapan Dira. Entah, kayaknya aku familiar dengan kalimatnya. Setelah semua beres, Kholis manggil aku. Rupanya aku ditunjuk sebagai kepala kelompok. Awalnya aku menolak, tapi rupanya si Bekti yang ngajuin namaku. Game malam ini sendiri adalah game di mana kita akan ngambilin sampah di beberapa titik. Tujuannya sendiri untuk menghargai alam dengan membersihkan sampah yang dibuang sembarangan. Aku baru tahu, lapangan ini adalah lapangan yang biasa digunakan buat off-road sepeda gunung. Tapi karena malam, jadi aku gak lihat jelas bila tempat ini adalah tempat off-road. Artinya, titik ini gak begitu jauh dari jalan utama. Kembali aku berpikir, kok bisa sampai selama itu kami di jalannya? Aku balik dan menjelaskan ke yang lain, sekaligus ngasih 2 kantong kresek. Dimana yang paling cepat ngumpulin sampah, bisa langsung gabung ke api unggun utama untuk ikut jurit malam bareng kelompok lain. Di sini, aku bisa lihat Dira lihat sekeliling. Ada kecemasan dalam wajahnya. Aku langsung kerahin kelompokku. Begitu melihat pengawas meniup peluit, tanda bahwa game sudah dimulai. Tanpa pikir panjang, aku ngajak yang lain ke jalur menuju jalan utama. Karena setauku, di sana pasti banyak sampah. Rupanya, Dira berdiri tepat di belakangku. Bekti akhirnya sama Umil. Benar saja, aku bisa lihat kantong kresek di mana-mana. Selagi aku mengutin, Dira akhirnya ngomong, "Pocongnya usil ya, Mas?" Aku cuma ngelihatin dia sambil tanya, "Pocong? Pocong apa sih, Mbak?" "Lah itu, yang tadi bikin kita muter-muter." Aku melirik. Bekti dan Umil cukup jauh buat mendengar obrolan kami. Akhirnya aku tanya, "Dir, kamu bisa lihat begituan ya? Apa cuma bikin aku jadi ketakutan?" "Loh, Masnya bisa lihat juga kan?" "Aku gak bisa, Mbak." Akhirnya aku bilang, "Lah, tapi kok tadi tahu kalau ada pocong yang tak tunjuk?" Aku akhirnya ngelihat dia serius. "Beneran? Gak lagi bercanda kan?" Dira cuma menggeleng. "Ada berapa pocong di sini?" kataku. Akhirnya nyerah. "Gak tahu, Mas. Gak kuhitung. 40 mungkin." Aku langsung lemes. "Tapi Mas," kata Dira, "mata kamu loh bercahaya. Masa gak bisa lihat?" Akhirnya aku tahu alasannya. Aku jadi ingat waktu peristiwa aku dibawa ke Banyuwangi. Iya, sudah dihilangkan kok. Akhirnya Dira paham dari situ. Aku mulai tertarik dan kemudian tanya, "Di sini cuma kamu doang ya yang bisa lihat?" Dira cuma menggeleng. "Ada 5 yang bisa, Mas. Terhitung kamu seharusnya. Tapi sekarang jadi 3 orang." Aku coba tanya, siapa saja, tapi Sindira gak mau ngasih tahu. "Jadi, kalian sama-sama bisa tahu siapa aja yang bisa lihat?" Dira cuma mengangguk, kemudian bilang, "Gak semua bisa tahu, Mas. Tapi yang menonjol yang bisa lihat." Karena semakin penasaran, akhirnya aku tanya ke Dira, "Ada apa saja di sini?" "Di sini banyak pocongnya, Mas. Tapi ada juga mbak-mbaknya." "Mbak-mbak apa, Dir?" "Itu di atas pohon. Ada mbak-mbak yang lagi liatin kita." Aku ngeliat ke atas, dan benar saja, leherku tiba-tiba meremang dengan sendirinya. "Jadi, mereka yang bikin kita muter-muter?" Dira akhirnya mengangguk. Setelah kantong kami penuh, kami pun balik ke lapangan tadi. Rupanya, di lapangan aku melihat gelagat yang aneh. Salah satu tenda tampak dipenuhi orang-orang yang berkumpul memutari. Aku pun ikut lihat apa yang terjadi. Rupanya, salah satu pengawas perempuan dipegangi oleh pengawas lain.
Matanya melotot, melihat semua orang yang ada di sini. Aku ngelirik Dira, kemudian ngomong pelan. Lu bilang ada 5 orang termasuk gua. Seharusnya jadi 4 kan? Kok bisa lu ngomong jadi 3? Dira akhirnya ngomong. Yang satu lagi udah dirasuki soalnya. Aku kaget. Dengan jarak sejauh itu, bagaimana mungkin Dira bisa tahu akan hal ini? Bisa dibilang, keadaan waktu itu udah gak terkendali. Hampir semua pengawas sibuk buat nahan perempuan yang aku tahu dia adalah kakak tingkatku dari Fakultas Ekonomi. Aku ingat dia juga dulu jadi pengawas waktu ospek. Yang buat aku bingung, badan cewek sekecil itu bisa buat 5 cowok nahan bareng-bareng. Kemudian, sebegitu gak terkendalinya keadaan waktu itu, akhirnya aku inisiatif buat bantu. Di situ, waktu pegang tangannya, aku kaget. Badannya dingin banget. Gak cuma itu, tatapan perempuan itu melihatku. Seolah-olah aku ini yang dia cari. Dia nyengir dan bikin aku merinding. Dira ngedeketin aku. Mas, aku lupa. Hari ini Jumat Kliwon bukan sih? Lah, kataku. Bukannya kamu udah tahu kita kesini pas Jumat Kliwon? Wajah Dira kayak nyembunyiin sesuatu. Kemudian dia berujar. Ini tempat rame banget loh mas. Udah kayak pasar. Aku yang mendengar itu langsung tahu. Di situ, perempuan itu mulai ketawa. Serem banget. Ketawanya sampai aku gak tahu harus bereaksi bagaimana. Sementara, pengawas yang lain mulai baca-baca ayat suci sambil disiram air. Aku cuma ngebatin, lah, di sini nggak ada penanggung jawabnya atau gimana? Setelah ketawa, dia nangis kenceng banget suaranya, dan terakhir dia mengeram mirip suara macan. Akhirnya, setelah gantian pegangin dan nggak bisa apa-apa, kami sepakat buat angkat dia. Sementara satu orang mulai mencari pertolongan. Di sini, Dira masih ngeliatin sekeliling. Sementara anak-anak yang lain disuruh buat tetap kumpul dan jangan ada yang melamun. Aku mendekati Dira. Ada apa sih? Kamu gak kerasa apa gimana? Kata Dira. Maksudnya? Mereka ngincar kita mas. Kata Dira. Kita? Gimana maksudnya? Tuh. Tadi lihat gak sih mata tuh makhluk ngeliatin kamu sambil nyengir? Dira akhirnya nunjuk tanah lapang di sekeliling. Di sini udah kayak pasar, ramai banget. Aku gak pernah lihat sebanyak ini ngumpul di satu tempat. Terus gimana? Dira ngeliatin cewek itu yang juga ngeliatin kami. Kamu tahu berapa yang masuk ke tubuh cewek itu? Kata Dira. Berapa emang? Sekitar 14-an lah. Akhirnya aku tahu apa yang terjadi. Jadi aku tanya, sekarang kamu kasih tahu siapa selain aku, kamu, dan tuh perempuan yang bisa lihat beginian. Dira tampak menggiringku, mengarah ke anak-anak yang masih berkumpul. Kemudian menunjuk salah satu cowok yang duduk di sudut. Mas itu, katanya nunjuk. Aku pun mendekati mas itu, yang posisinya dia duduk di ujung. Hanya saja, kayaknya dia diam, anteng, seolah gak panik sendiri. Dira nahan aku. Dia jahat, kata Dira. Jangan dekati dia.